tanah kami subur. Untuk semua peserta aksi, harap tetap kondusif, jangan sampai ada tindakan anarkis. Setuju? Kini para pemuda-pemuda turun jalan supaya masyarakat Sampang tahu bahwasanya tikus-tikus berdasi di Sampang sudah mulai melakukan aksinya. Harap kita adalah aksi intelektual, kita adalah aksi kemasyarakatan, bukan aksi premanisme yang dilakukan di lapangan oleh oknum berdasi melawan premanisme di Sampang. Mari kawan-kawan, jangan sampai ada yang gemetar satu hentak pun dalam kaki kita. Kita adalah masa-masa muda yang diharapkan oleh Bung Karno untuk selalu melakukan revolusi demi kebaikan bangsa. Siapapun yang telah meracuni prosedur undang-undang yang sudah sesuai yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia, maka wajib hukumnya untuk kita lawan. Saudara, setuju? Untuk semuanya dan juga kepada Bapak Polisi kami ucapkan terima kasih sudah ikut mengkondusifkan, sudah ikut mengawal aksi pada hari ini. Akan tetapi saudara, jika aspirasi ini tidak diindahkan oleh pemerintahan di Kabupaten Sampang, maka kami akan menggelar aksi yang lebih banyak, saudara. Setuju? Hidup pemuda, hidup masyarakat Sampang, lawan premanisme, lawan koruptor, hanguskan tikus-tikus berdasi. Setuju? Jika solusi ditolak tanpa pertimbangan, jika kritik dilarang, maka hanya satu kata: lawan. 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 Karena pada esensinya rekan-rekanku sekalian, pemerintah itu adalah pesuruh rakyat. Jadi dari pemerintah jangan semena-mena menginjak-injak hak rakyat. Jika hal ini terjadi, maka jangan salahkan kami jika kami menurunkan massa yang lebih banyak daripada sekarang ini. Kami risih melihat kinerja dari Dinsos yang dengan enaknya mengambil hak kami. Wahai penguasa, kami datang dengan sejarah santun. Kami datang membawa harapan yang sangat besar. Jadi kami adalah manusia, bukan hewan. Jadi perlakukanlah kami sebagai manusia. Jangan semena-mena mengambil hak kami, menginjak-injak harkat dan martabat kami. Betul. Seperti ini pantas saja bahwasanya di Sampang ini akan selamanya tertinggal jika oknum-oknum pemerintah tidak diringkus, tidak dihanguskan, saudara. Setuju? Jadi mari untuk semua masyarakat Sampang, buka mata kalian, mari bergerak bersama untuk melawan koruptor, untuk melawan premanisme yang sudah mendarah daging yang ada di Kabupaten Sampang. Jadi mohon kepada aparat polisi untuk tetap berusaha menjaga atau mengkawal jalannya aksi pada hari ini. Perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sampang bahwasannya di Kabupaten Sampang ini telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh rakyat Kabupaten Sampang, di mana di Kabupaten Sampang yang seharusnya masyarakatnya yang masih tertindas harusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah, akan tetapi bantuan itu telah dinodai oleh oknum-oknum yang telah membuat bantuan itu tidak sampai dengan sebagaimana mestinya.
Kemudian rakyat Kabupaten Sampang perlu tahu bahwasannya hal ini terjadi karena tindak dari dinas sosial yang tidak tegas dalam membina para oknum-oknum yang telah bertugas untuk menyampaikan bantuan-bantuan yang untuk masyarakat Kabupaten Sampang. Oke, rekan-rekan, mari kita berjalan lambat laun biar keadaannya tetap kondusif dan kondusif. Dan saya katakan kepada saudara-saudara sekalian bahwasannya kalian tidak boleh gentar, kalian tetap semangat dalam berjuang meskipun panas-panasan ada di tengah jalan. Akan tetapi perlu kalian ketahui bahwasannya perjuangan panas-panasan yang kalian rasakan kali ini adalah bentuk sebuah pengabdian kepada pemerintah, kepada bangsa dan yang terang dan lebih khususnya kepada masyarakat Indonesia dan terlebih khusus lagi kepada masyarakat Kabupaten Sampang. Oleh karena itu saya katakan kepada saudara-saudara sekalian bahwasannya kalian jangan sampai melakukan sebuah tindakan yang anarkis. Jangan kalian terprovokasi dengan tindakan-tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena kenapa? Karena pada esensinya kita memperjuangkan kebenaran, kita memperjuangkan keadilan, kita memperjuangkan hak-hak rakyat. Oleh karena itu kalian tetap dalam satu pemuda Sampang. Di sini negeri kami, tempat batik terhampar, samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Perlu masyarakat Kabupaten Sampang ketahui, kami turun jalan ini karena rakyat. Kami panas-panasan demi rakyat. Karena hak rakyat sudah dinodai oleh pemerintah Kabupaten Sampang, khususnya dinas sosial. Desa tak kerja, RTL anggaran 15 juta. Tapi di oknum pada Pak Ning Sakone. Jadi kami turun nikah karena rakyat. Hak anda yang kalah. Kalah. Tak tanggung jawab padahal di rakyat. Siapa yang kapan so? Jadi rakyat kene kan. Tidak salah paham. Jik, saudara. Jik. 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 Jadi jangan pernah salah paham. Kami berbondong-bondong ini karena rakyat. Jangan pernah salah paham. Baik dengan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kita sekelompok pemuda dari Kabupaten Sampang ingin menegaskan sekali lagi bahwasannya taksi kami ini adalah untuk menyuarakan aspirasi mereka, menyuarakan suara rakyat yang tertindas, suara rakyat yang hanya telah diambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita tuntut kepada dinas sosial untuk menindaklanjuti hal ini karena ini telah menodai dan juga akan membuat pemerintah di Kabupaten Sampang tetap amburadul, tetap tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku di Kabupaten Sampang. Kawasan kami datang secara baik-baik. Kami datang mempunyai harapan yang sangat besar. Jadi jangan pernah perlakukan kami sebagai hewan. Kami mempunyai hak dan kami tidak akan pernah takut berperang melawan penindasan-penindasan. Betul. Karena sejarahnya kakek kita dulu mati karena perang. Kakek kita dulu dianiaya karena perang. Dan peperangan itu terjadi karena Kabupaten Sampang.
ada masyarakat yang mempunyai pemikiran miring terhadap aksi kami. Sebab ini demi kalian. Aksi kami ini demi masyarakat. Jika ada suatu oknum yang menyalahi aturan ini, maka jangan sampai ada opini-opini miring. Mari kita saling bahu-membahu untuk memberantas premanisme, untuk memberantas koruptor yang ada di Kabupaten Sampang. Bayangkan Pak, tuh rumah kalian digusur, dibilang ada bantuan, cuman setelah dibangun tidak disempurnakan kembali. Siapa yang tidak panas? Rumah kita digusur, tapi tidak dibenahi secara normal lagi. Siapa yang tidak panas? Jadi mari siapapun, mari kita mengkawal bersama-sama, karena ini bukan tanggung jawab pribadi maupun lembaga, akan tetapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi mohon untuk tetap kondusif, sebab aksi kita ini adalah aksi kemanusiaan, adalah aksi masyarakat, adalah aksi yang melawan oknum-oknum pemerintah, saudara. Apa? Masa mana yang menjual lele seharga 20 juta? Kemudian perlu diketahui lagi bahwasannya harga bebek, adanya bebek yang masih baru menetas, harganya per biji adalah 140.000. Harga macam apa ini? Apakah ini yang dimaksud dengan anggaran yang kemudian oleh pemerintah dilelap, kemudian dilahap secara mentah, secara sadar, dan akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat. Kemudian perlu diketahui juga oleh rakyat Kabupaten Sampang bahwasannya rakyat Kabupaten Sampang hari ini telah dibodohi. Telah dibodohi oleh siapa? Oleh rakyat, oleh pemerintah Kabupaten Sampang sendiri. Apakah ini yang dimaksud dengan keadilan? Apakah ini yang dimaksud dengan niat bagus? Apakah ini yang dimaksud dengan maksud baik? Maksud baik untuk siapa? Rekan-rekanku sekalian, berhenti sejenak. Di depan kita ada orang-orang gagah yang sedang berkumpul. Di depan kita ada orang-orang gagah yang mempunyai otot yang sangat kuat. Cuman jangan khawatir, mereka itu adalah pengaman kita, pelindung kita nanti dari kejahatan. Jadi jangan khawatir ketika melihat orang-orang gagah itu, karena mereka adalah pelindung kita. Setuju tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai rakyat Indonesia, khususnya Kabupaten Sampang, apa kabar kalian? Kami datang bukan untuk membuat kekacauan. Kami datang bukan untuk mengusik ketenangan kalian. Kami datang untuk menyadarkan kita semua supaya peduli sesama. Kami datang untuk aksi damai dalam memerangi anti korupsi, dalam memerangi tindak korupsi yang ada di negara Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Sampang. Saudara-saudara, kita ingat kembali, dan sering kita mendengar di telinga kita, bahkan puluhan ribu yang selalu masuk dalam telinga kita, bahwa Indonesia adalah negara yang besar, Indonesia adalah tanah surga. Namun jutaan rakyat direnggut kesejahteraannya oleh para oknum yang korup, oleh para pemimpin yang korup, oleh tikus-tikus negara yang selalu benar di mata hukum. Saudara-saudara, mengingat sejarah kita 17 Agustus 1945, Indonesia telah merdeka dari penjajah. Namun kemerdekaan itu, saudara-saudara, angin kemerdekaan itu
individual yang hanya memperkaya diri sendiri tanpa berpikir kepada rakyat kecil, saudara-saudara. Jadi buat rekan-rekan, sekarang saya mau tanya saudara-saudara, apakah kalian tahu berapa banyak hak rakyat yang telah dirampas, saudara-saudara? Apakah kalian tahu berapa banyak hak rakyat yang telah dirampas, saudara-saudara? Apalagi tikus-tikus yang seakan-akan sekarang bermain catur di atas meja, saudara-saudara. Oleh karena itu, buat saudara-saudara, sekali lagi saya bertanya, apakah kalian akan diam saja? Apakah kalian akan diam saja? Oleh karena itu, mari kita lawan tindak korupsi ini. Jadi untuk mengingat hal seperti itu, Bumi Pertiwi menangis, saudara. Bumi Pertiwi kita menangis, saudara, melihat tindak korupsi yang ada di negara Indonesia. Melihat setiap hari bumi ini dipenuhi dengan kasus-kasus baru yang ada di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Sampang, saudara. Tak lain kasusnya, lebih banyak adalah tindak korup yang dilakukan oleh tikus-tikus negara yang ada di dalam gedung ini, saudara. Ini di sini kami berbaris panas-panasan. Wahai yang mulia Pak Amir, wahai yang mulia para tikus yang duduk manis di sana, kami di sini datang. Jangankan panasnya matahari, kita lihat panasnya amarah kami lebih peduli terhadap rakyat, saudara. Oleh karena itu, jika kalian hanya diam, lantas apa bedanya kalian dengan mereka, saudara-saudara? Jadi sekali lagi saya bertanya, saudara-saudara, apa kalian mau diam? Sekarang mau tanya, apakah kalian masih peduli? Apakah masih peduli dengan bangsa ini? Apakah masih peduli dengan hak rakyat yang ada di Kabupaten Sampang ini? Kalau masih peduli, saudara-saudara, mari kita bangkit lawan tindak koruptor itu. Mari kita bangkit dan suarakan lawan. Satuan Kali Korupsi. Satuan Kali Korupsi. Saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui sama, kita sudah berada di gedung yang megah ini. Gedung pihak-pihak yang telah menyelewengkan program LDH dan Kuba, program yang ngawur dan tidak tepat sasaran, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, saya harap rapatkan barisan saudara-saudara, rapatkan barisan saudara-saudara untuk kita menyuarakan aspirasi kita kepada orang yang ada di belakang meja itu, saudara-saudara. Betul tidak? Betul tidak? Wahai para penguasa, kami datang dengan secara santun. Kami datang mengharap kepastian. Kami ini manusia, rakyat kecil juga manusia. Jadi jangan pernah lakukan kami sebagaimana hewan. Tindakan kalian sudah membuat kita panas sehingga kita kepanasan. Jadi kalian, karena kalian adalah manusia, kalian harus tanggung jawab. Jadi untuk Kepala Dinas Sosial, kami harap saat ini menemui kami untuk menjelaskan kenapa pemotongan RTLH ini sampai terjadi. Jadi kami harap secepatnya Kepala Dinas Sosial secepatnya harus menemui kami. Jangan pernah entengkan aksi kami ini. Saat ini memang kami membawa massa sedikit karena kami niatnya ingin membawa 30. Cuman ketika aksi kami saat ini tidak ditanggapi secara baik, maka jangan salahkan kami ketika kami menurunkan aksi massa yang lebih banyak daripada saat ini. Karena ini demi negara Indonesia, demi memberantas tindak pidana korupsi yang sudah tercantum dalam undang-undang. Baik, barangkali orang-orang yang ada di gedung sana masih belum mendengar
masih belum mendengar suara kami, maka mari kita ucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei pemerintah yang ada di Kabupaten Sampang, kami adalah rakyatmu. Kami adalah pemuda-pemuda yang mengaspirasi suara rakyat dari bawah yang merasa dirugikan. Mohon untuk temui kami dan memberikan penjelasan terhadap penyelewengan yang ada di lapangan, terhadap premanisme yang ada di lapangan. Dan kepada Bapak sebagai pemangku kebijakan, harap untuk memberikan penjelasan kepada kami secara gamblang terkait 180 rumah yang dibedah namun tidak diperbaiki ulang. Hanya tinggal kehancurannya, Pak. Jadi apakah ini program pemerintah? Apakah ini bantuan? Bantuan apa, saudara? Berarti ini adalah bantuan penghancuran rumah. Jadi mohon untuk kepada yang bertanggung jawab memberikan alasan secara gamblang dan harap jika ada penyelewengan untuk diberikan sanksi. Apakah setuju, Bapak? Oke, mari. Sebelum itu saudara-saudara, kita ingat kembali bahwasanya kita di sini buat yang mulia Bapak Amir, di mana kami di sini berdiri untuk kehormatan Bapak supaya Bapak bisa melihat bahwa kami di sini bukan hanya berpanas-panasan, Pak. Di sana kami juga lebih panas sakit hati, Pak, dibandingkan hal seperti ini, Pak. Jadi untuk mengingat kembali saudara-saudara bahwa 2019 ada program yang berupa RTLH dan juga KUBA yang dilakukan oleh Kemensos menggunakan APBN. Namun hal itu diturunkan dari berbagai wilayah yang di kabupaten hanya 2 wilayah itu tersebut. Jadi mengingat hal seperti itu saudara-saudara, dengan adanya RTLH dan KUBA bertugaskan supaya itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan dijadikan bisnis, saudara. Oleh karena itu di sini dengan observasi lapangan kami ingin menyampaikan bahwa yang terjadi di lapangan itu sangatlah miris, Bapak. Di sana Bapak menugaskan membiarkan terhadap seorang pendamping, akan tetapi pendamping yang seharusnya membimbing supaya acara itu, supaya program itu sukses, bukan hanya membimbing tapi mereka seperti kepiting, saudara. Mereka seperti kepiting mengupit sedikit uang rakyat, saudara. Apakah Pak Amir tertidur di waktu itu, saudara? Apakah Pak Amir ini tertidur, saudara-saudara? Apakah cuma pura-pura tertidur, saudara-saudara? Oleh karena itu, kami di sini meminta penjelasan itu, dan kami di sini akan lebih bertindak lebih kebijakan, Pak. Dan perlu saudara-saudara ketahui dan juga diperhatikan, jangan sampai nanti setelah Pak Amir memberikan penjelasan kepada kita, jangan sampai ada yang memprovokasi. Kita dengarkan, kita simak apakah betul yang disampaikan oleh Pak Amir itu sesuai fakta di lapangan, atau bisa merupakan tindak yang niatnya untuk membohongi kita bersama, akan tetapi kita rasa kita tidak bisa dibohongi. Betul. Dan lagi, mari kita dengarkan sama-sama oleh para pejuang, oleh para masyarakat Kabupaten Sampang, kita dengarkan bersama. Sebentar lagi Ketua Dinas Sosial Pak Amir ingin menjelaskan, ingin memberikan klarifikasi kepada kita semuanya, kenapa bantuan atau program RTLH yang ada di Kabupaten Sampang telah amburadul di bawah, amburadul realisasinya. Apakah ini bentuk dari nepotisme atau juga ini bentuk memang bahwasannya pemerintah
karena dinas sosial yang ada di Kabupaten Sampang tidak bisa mengatur dinas Kabupaten Sampang sendiri. Oke, selanjutnya kami persilahkan kepada rekan Saudara-saudara dan masyarakat semua perlu kiranya tahu dan menjadi informasi publik dan kepada media-media yang telah hadir pada kesempatan kali ini, dan juga tidak lupa kita semua, kita sebagai masyarakat yang telah merasa terintimidasi terkait program RTLH dan Kuba ini, perlu Bapak ketahui bersama banyak laporan-laporan yang telah kami beritahu oleh masyarakat bahwasanya ada sebagian masyarakat yang mendapatkan secara langsung RTLH dengan tanpa angin dan juga badai.